Oke, halo, selamat datang teman-teman. Jadi di video kali ini kelompok kami akan memberikan tutorial bagaimana sih cara merakit PC secara virtual dengan menggunakan Cisco IT Essentials Virtual Desktop. Oke, langkah pertama yaitu di sini teman-teman memasang power supply ke case PC di sini. Nah, sebelumnya apa sih fungsinya dari power supply itu? Jadi, power supply merupakan suatu komponen komputer yang mempunyai fungsi sebagai pemberi tegangan arus listrik kepada seluruh komponen komputer. Nah, jadi kalau nggak ada power supply ini PC teman-teman nggak bisa nyala. Oke, langkah pertama teman-teman pindahin power supply-nya ke case-nya. Jadi harus sejajar sama tempat yang udah disediain di case. Oke, langsung diinstal. Nah, kemudian dipasang screw atau bautnya. Oke, udah deh, gampang kan? Oke, ke langkah selanjutnya yaitu pemasangan komponen pada motherboard. Nah, sebelumnya apa sih fungsi dari motherboard ini? Jadi motherboard itu adalah pusat dari semua perangkat komputer. Agar semua perangkat keras komputer tersebut bisa saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, oke. Selanjutnya ke pemasangan CPU. Sebelum pemasangannya, apa sih sebenarnya fungsi dari CPU ini? Jadi CPU itu adalah otak dari komputer. Jadi dia yang melakukan perintah dan melakukan operasi logika dan aritmatika. Oke, kita pasang sekarang CPU-nya ke soket CPU atau slot CPU. Jadi di CPU itu ada tanda kuningnya seperti yang teman-teman bisa lihat. Ada tanda kuning di ujung sini. Jadi kita samain sama tanda kuning yang ada pada slot CPU-nya. Nah, kayak gini. Kemudian kita install. Oh, ya. Kemudian kita tutup dan kita kunci. Nah, udah terpasang deh CPU-nya. Selanjutnya itu kita pasang thermal paste atau thermal compound di sini. Nah, kita pasang langsung di atas CPU-nya. Nah, apa sih fungsi dari thermal paste atau thermal compound ini? Jadi thermal ini untuk menjaga suhu dan mengurangi panas dari prosesor. Oke, selanjutnya ke pemasangan heatsink. Sebenarnya apa sih itu heatsink? Heatsink itu dia sebagai penyerap panas pada CPU, kemudian dikeluarkan dengan kipas yang ada pada heatsink tersebut. Oke, sekarang kita pasang heatsinknya. Heatsink itu terletak pada bagian atas CPU. Oke, kemudian kita lock. Nah, setelah di lock, kita pasang kabel dari heatsink ini ke motherboard. Ya, seperti teman-teman bisa lihat. Ya, langsung kita colokkan. Nah, udah pemasangan heatsink selesai. Selanjutnya itu kita masang RAM. Apa sih itu RAM? RAM atau Random Access Memory. Ini fungsinya untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi semakin besar RAM, maka semakin cepat komputer teman-teman itu mengakses atau membuka aplikasi yang ada pada komputer teman-teman. Nah, selanjutnya kita masang RAM ke slot RAM yang tersedia pada motherboard. Oke, jadi kita di sini mensejajarkan. Jadi di sini kayak ada lubang gitu teman-teman di tengah. Jadi kita sejajarkan dengan yang ada pada slot RAM-nya di bawah ini. Jadi kita sejajarkan lubangnya. Kalau udah sejajar kita install, sip, dan kita lock atau kunci RAM-nya. Nah, kayak gitu aja. Kemudian yang kedua, RAM yang kedua, kita sejajarin, terus kita pasang deh.
dan di lock. Nah oke, setelah masang RAM, kita langsung masang motherboardnya ke dalam casing. Nah caranya kita sejajarin motherboardnya ke casing, ke dalam casingnya seperti ini, langsung diinstal. Nah setelah seperti ini, kemudian kita baut sisi-sisi yang ada pada motherboardnya. Udah deh, pemasangan komponen pada motherboard udah selesai. Kemudian masang motherboard ke dalam case-nya juga udah selesai. Ya, selanjutnya adalah langkah ketiga adalah pemasangan adapter card. Yang pertama adalah pemasangan NIC. NIC ini adalah Network Interface Card. Fungsinya adalah untuk sebagai sarana menerima dan mengirim data melalui kabel jaringan. Cara pemasangannya hanya diletakkan pada tempatnya seperti ini, kemudian dipasangkan baut. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah pemasangan wireless NIC. Wireless NIC ini sama dengan NIC, hanya saja dia tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan sinyal wireless. Setelah dipasang, pasang bautnya. Sekian. Lalu yang terakhir adalah pemasangan video adapter. Video adapter merupakan komponen hardware komputer yang menghubungkan peralatan pemrosesan grafis dengan peralatan output berupa monitor. Fungsinya menghubungkan peralatan proses data dengan peralatan output berupa layar atau monitor, memaksimalkan fungsi layar sehingga dapat menampilkan grafis dalam resolusi dan kualitas warna yang terbaik, dan dapat juga mempercepat semua kinerja software operating system pada Windows. Pemasangannya seperti ini, diletakkan pada tempatnya. Kemudian hanya tinggal memasangkan bautnya. Ya, sekian. Oke, selanjutnya adalah penginstalan internal drive. Internal drive di sini kali ini adalah terdiri dari hard disk drive atau mungkin sering disebut dengan HDD. Gambarnya seperti ini dapat dilihat. HDD ini adalah media penyimpanan data dalam komputer, baik berupa data umum seperti aplikasi dan dokumen, maupun data sistem seperti Windows, Linux, atau yang lainnya. Pada hard disk seluruh sistem operasi dan data-data dijalankan. Jadi pada hard disk inilah kita menyimpan data-data yang ada pada komputer. Cara penginstalannya adalah hard disk diletakkan sesuai dengan tempatnya, kemudian diinstal, lalu dipasangkan baut-bautnya seperti ini. Ya, sekian pemasangan dari internal drive. Selanjutnya adalah drive in external bus atau drive yang dipasang di luar. Yang pertama ada optical drive. Optical drive ini adalah perangkat keras komputer yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik untuk memproses pembacaan dari optical disc, dan juga dapat digunakan untuk penulisan data, sehingga dapat menyimpan data pada optical disc seperti compact disc atau yang mungkin sering disebut dengan CD, atau juga bisa pada DVD. Fungsinya adalah untuk membaca, juga menyimpan data ke media cakram optik seperti CD maupun DVD. Cara pemasangannya diletakkan pada tempatnya, kemudian diatur posisinya sesuai tempatnya, lalu diinstal, kemudian dipasangkan baut-baut. Ya, sekian. Kemudian external bus yang selanjutnya adalah floppy disk. Floppy disk ini merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media pembaca sebuah disket, di mana pada dasarnya floppy drive ini memiliki fungsi yang sama dengan perangkat CD atau DVD ROM. Cara pemasangannya juga sama, diletakkan pada tempatnya, lalu diatur posisinya, kemudian diinstal, lalu dipasangkan baut-baut seperti ini.
Ya. Sekian pemasangan dari drive ini external box. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke langkah ke-6, yaitu internal cable. Internal cable yang pertama yaitu kita lakukan pemasangan 20 pin ATK power. Ini dia, kita pasang di slotnya. Itu biasanya yang berfungsi untuk memberi power pada motherboard, dan rata-rata memiliki tegangan 3 volt, 5 dan 12 volt. Selanjutnya kabel 4 pin yang berfungsi untuk memberikan power ke prosesor. Ini dia, lakukan pasangan ke slotnya yang memiliki rata-rata tegangan 12 volt. Selanjutnya ke SATA power. SATA power itu yang ini, yang biasanya warnanya hitam. Kita pasang ke yang memberikan tegangan ke harddisk. Kita lakukan pemasangan yang rata-rata memiliki tegangan 3, 5 dan 12 volt. Selanjutnya pemasangan MOLED power yang berfungsi untuk memberikan power ke optical driver. Ini dia, kita lakukan pemasangan ke slotnya yang memiliki rata-rata tegangan 12 dan 5 volt. Selanjutnya pemasangan Berg power yang berfungsi memberikan power ke floppy drive. Ini dia, kita pasang ke slotnya, posisikan dengan benar, sedikit ya, yang memiliki tegangan rata-rata 12 dan 5 volt. Selanjutnya pemasangan case fan power yang berfungsi memberikan power kepada kipas yang ada di case komputer. Dia kita pasangkan dengan benar. Selanjutnya pemasangan SATA data hard disk drive. Yang ini biasanya berwarna merah. Kita pasang dengan benar ke slotnya itu. Yang selanjutnya kita pasang ke hard disk yang berfungsi untuk mentransfer data dari hard disk drive ke motherboard. Selanjutnya pemasangan pata data. Pata data itu yang ini. Kita pasang ke slotnya. Lihat aja, ini ada cembung di sini, biasanya pasangannya ini dari sini. Yang berfungsi mentransfer data dari optical driver ke motherboard. Pasang di opticalnya. Selanjutnya floppy cable, kita posisikan dengan benar. Selanjutnya pemasangan floppy udah selesai semua ya. Jadi kami merasa ada yang kurang dari internal cable ini, yaitu fungsi dari F panel. Itu belum dijelasin di sini, atau kepanjangannya front panel. Front panel ini ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah kabel hard disk drive. Kabel ini berfungsi menyalakan lampu pada hard disk drive yang sedang bekerja. Terus yang kedua, kabel power lead. Kabel power ini memiliki fungsi untuk menghidupkan lampu power. Terus yang ketiga, kabel reset. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan tombol reset yang ada di casing
Jadi aktivitas restart komputer Anda, kabel ini yang juga memiliki andil. Terus yang keempat, ini fungsi yang penting, yang kedua kabel power SW. Kabel ini memiliki fungsi yang cukup vital, yaitu menghubungkan tombol power yang ada di casing. Jadi 4 fungsi itu yang kurang yang ada pada internal kabel. Oke, jadi sekarang adalah langkah terakhir, yaitu external cable. Sebelumnya kita tutup dulu menggunakan case-nya. Habis itu bautin seperti ini. Dan selanjutnya adalah kabel monitor. Sebelumnya fungsi dari kabel monitor itu adalah berfungsi untuk menghubungkan PC dengan monitor agar dapat menampilkan gambar pada monitor. Dan untuk memasangkannya, posisinya harus sesuai dengan lubang-lubang yang ada pada PC-nya. Dan selanjutnya adalah pemasangan keyboard. Fungsi dari keyboard tersebut adalah untuk menghubungkan PC dengan keyboard agar dapat menginput karakter. Sama juga caranya dengan yang sebelumnya. Ya. Dan selanjutnya adalah mouse. Fungsi dari mouse tersendiri adalah untuk menghubungkan PC dengan kabel mouse. Caranya sama juga seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Next yaitu USB. Kabel USB berfungsi untuk menyambungkan perangkat luar ke dalam CPU. Ini tinggal dipasin. Ya. Selanjutnya adalah kabel Ethernet atau LAN, di mana ya berfungsi sebagai kabel jaringan antara komputer agar dapat terhubung satu dengan yang lain. Tinggal dicocok-cocokkan posisinya. Ya. Dan selanjutnya adalah wireless antenna yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima data dalam jaringan nirkabel. Dan yang terakhir yaitu power cord. Power cord fungsinya untuk memberikan daya kepada seluruh komponen PC dari stop kontak menuju power supply. Ya. Sekian tutorial perakitan PC menggunakan Kisco It Essential Virtual Desktop dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.